ada kelompok masyarakat tertentu yang memframing pesantren sedemikian jeleknya luar biasa. Ketaatan seorang santri ketika hormat kepada gurunya, mereka itu adalah sambil meminta barokah dengan gurunya, mereka bercium tangan dengan jalan yang seperti merendah seperti itu diframing dengan hal-hal yang tidak baik, disampaikan dengan hal-hal yang kotor, sehingga seolah-olah pesantren itu adalah memiara budak, membiarkan hal itu, bahkan mencemoohnya seorang kiai yang dikatakan oleh mereka menerima bingkisan dari orang yang disalami itu. Ini adalah framing hal yang tidak baik. Ketika terjadinya rubuh pesantren di salah satu tempat di Jawa Timur, diframing oleh mereka ini akibat adanya anak-anak yang dikerjakan, padahal tidak ada pesantren mengerjakan anak-anak santri. Itu semua santri yang mengadakan, membantu pembangunan pesantren semata-mata adalah untuk mendapatkan keberkahan. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita, sehingga hari ini kita beraktivitas sejak tadi pagi sampai siang hari ini, termasuk di dalamnya kita melaksanakan amalia sholat Jumat di siang hari ini. Tentu dengan penuh harapan, mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan amalia salat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, ayat yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah itu terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini adalah merupakan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dakwah merupakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyangkal bahwa dakwah Nabi kita itu adalah dakwah yang luar biasa sukses, membutuhkan waktu yang sangat singkat. Hanya dalam waktu sekitar 23 tahun antara periode Mekah dan periode Madinah, yang pada saat itu hampir tidak ada satupun orang yang berislam ataupun beragama Islam. Dengan metode yang dilakukan oleh Nabi, dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi, di samping Allah memberikan mauhibah kepada Nabi Muhammad, di antara metodologi yang disampaikan oleh Nabi seperti disampaikan tadi dalam surat An-Nahl 124, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah menuju jalan Allah. Itu yang pertama dengan bil hikmah. Hikmah di sini adalah istikhdamul aqli wal mantiq fid da'wah ilallah, yaitu menggunakan hal-hal yang sangat penting. Yang pertama adalah dengan rasionalitas, dan kemudian yang kedua adalah dengan mantiq, dengan tutur kata yang baik. Kemudian juga hikmah itu adalah takdim al-adillah wal barahin, yaitu dengan cara mengedepankan dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata, yang pasti, yang untuk dengan dalil-dalil itu adalah tujuannya membenarkan terhadap risalah Nabi. Ini adalah merupakan metode yang dilakukan oleh Nabi. Jadi yang namanya dakwah itu tidak cukup dengan hanya mampu berbicara, bukan hanya mampu berretorika, tetapi di dalamnya apa yang disampaikan, retorika yang disampaikan itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan dan juga disertai dengan dalil-dalil yang pasti, bukan dalil-dalil yang meragukan.
Kemudian yang kedua, metode dakwah Nabi yang ada di dalam ayat itu adalah dengan cara wal mau'izatil hasanah, taqdimun nasaih wal irsyad, yaitu mendahulukan ataupun menyampaikan tentang nasihat dan juga petunjuk-petunjuk sesuai dengan namanya dakwah. Dakwah itu sifatnya mengajak, bukan mengejek. Bagaimana dakwah itu diterima oleh orang yang mendengar, oleh orang yang didakwahi, kalau seandainya isinya hanya mencela dan caci maki tanpa ada nasihat yang baik, tanpa ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah atau metode yang ketiga adalah dengan mujadalah. Ini kalau jika terpaksa di dalam berdakwah adanya perdebatan, adanya munaqashah, yang itu bisa terjadi ketika adanya benturan-benturan pemikiran, maka kata Allah, sampaikan perdebatan pun adalah dengan perdebatan yang baik, bukan perdebatan untuk mencela dan juga bukan untuk mencaci maki orang. Ini metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi juga ternyata ketika berdakwah menggunakan media, wasailud dakwah. Di antara Nabi berdakwah dengan wasailud dakwah itu, di antaranya adalah mengirim surat. Surat ini dikirim oleh Nabi ke berbagai macam pimpinan-pimpinan negara pada saat itu. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Nabi di sana berdakwah melanglang buana. Ada tetangga kanan kirinya, negara-negara yang superpower pada saat itu. Di antaranya adalah Romawi. Pimpinannya pada saat itu Heraklius. Nabi Muhammad bersurat mengajak kepada pimpinan negara pada saat itu di Romawi Timur, Heraklius, untuk bisa menerima ajaran Islam. Demikian pula Nabi berkirim surat kepada negara tetangganya itu Kisra. Itu adalah kerajaan Persia pada saat itu. Dua negara yang dianggap negara superpower pada saat itu disurati oleh Nabi. Ternyata surat menyurat untuk mengajak orang memeluk ajaran agama, bertuhan kepada Allah. Ini pun salah satu media yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu. Demikian pula masjid. Nabi juga di dalam dakwahnya memanfaatkan masjid itu adalah media untuk berdakwah. Maka tidak sedikit pada masa Rasulullah pada saat itu, masjid bukan hanya untuk ibadah yang bersifat mahdhah, hanya untuk sholat saja tidak, tetapi halakoh-halakoh, pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu banyak manfaatnya bagi masyarakat yang sudah berislam tentunya pada saat itu. Demikian pula di sana ada sebuah rumah, yaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, salah seorang sahabat yang rumahnya dijadikan madrasah, dijadikan lembaga pendidikan. Pendidikan yang ada di rumah Al-Arqam bin Arqam ini adalah lebih kepada pembentukan kader. Inilah Nabi menggunakan media. Jadi dakwah itu tidak bisa lepas daripada metode dan juga wasailud dakwah ataupun media-media dakwah. Kalau seandainya Nabi pada saat itu menggunakan media dakwah, bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang juga dituntut mereka untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Allah ini ke seluruh dunia ini? Alhamdulillah, kita sekarang berada di zaman yang teknologi yang sangat luar biasa. Media-media dari berbagai macam media itu sangat banyak. Media cetak, media elektronik, bahkan sampai juga IT yang sedemikian tingginya, itu sekarang sudah ada di negeri kita Indonesia. Maka tentunya di samping kita memanfaatkan media-media yang pernah dilakukan oleh Nabi pada saat itu, kita juga harus mampu untuk menggunakan media-media yang modern ini. Di antaranya media itu adalah media sosial, yang ternyata media sosial itu sangat mudah
dipegang dan juga dirasakan oleh kita semua. Hampir orang yang ada di Indonesia ini tidak ada yang anti daripada media. Hampir rakyat Indonesia semua memanfaatkan media itu. Untuk itu, media yang sedemikian sangat bermanfaatnya untuk kita semua, seyogianya kita sebagai dai umat Islam, pelanjut daripada perjuangan dakwah Nabi, itu juga harus menggunakan media. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia memanfaatkan media dengan luar biasa. Sampai ulama-ulama suara kita ini dengan menggunakan media itu ternyata bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini, di negara-negara lain itu sudah banyak yang mengambil manfaat daripada dakwahnya ulama-ulama kita ini. Maka dengan demikian, media ini sangat bermanfaat, apalagi kalau seandainya media itu tidak dikotori dengan hal-hal yang sangat menyakitkan manusia itu sendiri. Maka yang perlu disampaikan oleh kita dengan menggunakan media itu seperti apa yang dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang lebih baik dari orang yang berdakwah karena Allah? Kalimat ini adalah istifham yang bersifat istifham takriri, kata ulama-ulama tafsir. Artinya, adakah di sana orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Tetapi bukan hanya berdakwah kepada Allah, tetapi juga wa amila shaliha. Bukan hanya sekedar mengajak, tapi dia sendiri adalah wa amila shaliha, melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Tidak cukup kita berdakwah hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang bersifat positif, tetapi sebagai dai juga harus memberikan contoh kepada yang didakwahi dengan amal-amal soleh. Dan dia mengatakan waqala innani minal muslimin, dan dia berkata, saya ini adalah termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah, hanya saja tentu tidak sedikit adanya sekelompok manusia yang memanfaatkan media ini adalah dengan hal-hal yang tidak positif. Adanya berita-berita hoax, adanya berita-berita yang memojokkan kelompok lain, adanya berita-berita yang sangat mencela orang lain. Ini tentu apa yang sudah disampaikan oleh mereka tidak dibiarkan oleh kita. Kalau seandainya dulu ketika mujadalah allati hiya ahsan yang dilakukan oleh Nabi, mujadalahnya adalah dengan perkataan, perdebatan dengan perdebatan, hanya sekedar dengan face to face, bersama di depan orangnya untuk melaksanakan dialog. Tetapi manfaat media juga bisa kita untuk laksanakan, untuk mengadakan perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Dengan demikian, ketika kita mendapatkan itu, tidak sedikit ada kelompok-kelompok masyarakat yang mentaskik, yang meragu-ragukan kepada keyakinan kita selama ini, supaya keyakinan itu kita goyang. Ada juga orang takbih, yaitu menjelek-jelekan. Seperti beberapa hari yang lalu, ada kelompok masyarakat tertentu yang memframing pesantren sedemikian jeleknya luar biasa. Ketaatan seorang santri ketika hormat kepada gurunya, mereka itu adalah sambil meminta barokah dengan gurunya, mereka bercium tangan dengan jalan yang seperti merendah seperti itu diframing dengan hal-hal yang tidak baik, disampaikan dengan hal-hal yang kotor, sehingga seolah-olah pesantren itu adalah memiara budak, membiarkan hal itu, bahkan mencemoohnya seorang kiai yang dikatakan oleh mereka menerima bingkisan dari orang yang disalami itu. Ini adalah framing hal yang tidak baik, sehingga membuat Indonesia yang tadinya damai, Indonesia yang tadinya itu adalah nyaman,
dengan adanya pemberitaan media ini membangkitkan beberapa santri di berbagai macam tempat untuk murka dan juga mengadakan hal-hal yang tentunya kita khawatirkan ada hal-hal yang tidak baik. Ada juga memframing, sekarang sedang ramai-ramainya pesantren di framing sedemikian rupa. Ketika terjadinya rubuh pesantren di salah satu tempat di Jawa Timur, di framing oleh mereka ini akibat adanya anak-anak yang dikerjakan, padahal tidak ada pesantren mengerjakan anak-anak santri. Itu semua santri yang mengadakan, membantu pembangunan pesantren semata-mata adalah untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan bisa jadi dari kelompok masyarakat itu tidak percaya terhadap keberkahan itu, tetapi keberkahan yang mereka dapatkan, santri-santri dapatkan, itu sudah terbukti. Santri-santri itu di masyarakat diterima dengan baik dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu keyakinan di pesantren. Kalau tidak paham tentang kehidupan pesantren, jangan mengkritisi, jangan berbicara tentang pondok pesantren. Ini juga ada hal-hal yang perlu kita kritik. Sama juga ini adalah penyampaian takbih, ada juga tadlil, menyesat-nyesatkan, sehingga terjadinya adanya tashkik, adanya takbih, adanya tadlil, maka sehingga terjadilah tafriq baina qulubil muslimin, adanya perpecahan di antara umat Islam satu dengan lainnya. Mudah-mudahan Allah menjaga persatuan umat Islam. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan media ini hanya sekedar untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan hal-hal yang positif, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selain itu tentu kita akan menghindari. Inilah seyogianya yang kita ingin sampaikan terkait dengan dakwah, kaitannya dengan media sosial pada saat ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Para jamaah, dalam khutbah yang kedua ini mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah percontohan kita. Beliau bukan hanya berdakwah, tetapi beliau itu mengamalkan apa yang didakwahkan, bahkan lebih daripada apa yang disampaikan kepada kita semua. Allah juga memerintahkan kita untuk bersolawat kepadanya. Sebelumnya Allah sebelum memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersolawat kepadanya, Allah dan malaikatnya juga bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin wardallahu man ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in
wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma qawwi juyushahum, Allahumma alif qulubahum, Allahumma wahhid sufufahum birahmatika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.